Pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana hamparan hutan hijau membentang seluas lautan, di mana musik tak pernah berhenti mengalun, dan setiap senyuman tulus selalu menanti, bahkan dari orang asing? Sebuah negeri di mana orang-orang menari tanpa butuh alasan, tak pernah takut mencintai terlalu dalam, dan selalu menyediakan waktu untuk memeluk hangat siapapun di sekitarnya. Mungkin terdengar seperti mimpi, bukan? Namun, percayalah, tempat itu nyata. Itulah Brazil. Brazil bukan sekadar sepak bola atau kemeriahan karnaval seperti yang sering Anda saksikan di layar kaca. Di balik foto-foto penuh warna dan gemerlap, tersembunyi sebuah dunia yang hidup, unik, mendalam, dan seringkali membuat siapapun terpesona hingga tak mampu berkata-kata selain, benarkah ini nyata? Petik 2. Kini, mari kita bersama-sama menyelami 15 hal yang mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang peta Amerika Selatan. Ini bukanlah daftar yang kaku seperti di buku pelajaran, melainkan rangkaian kisah kecil, potongan kehidupan sehari-hari, dan rahasia-rahasia yang hanya bisa Anda temui jika mau berjalan lebih lambat dan membuka hati. Brazil, pada akhirnya, akan memperlihatkan keindahan dan keanehan yang tak mudah dilupakan. Jika Anda adalah seorang penjelajah sejati, yang telah bosan dengan hiruk-pikuk jalanan kota atau pantai-pantai yang itu-itu saja, mungkin inilah saatnya untuk sebuah petualangan baru. Sebab di Brazil, bukan hanya langkah kaki Anda yang melangkah jauh, tetapi juga jiwa dan hati Anda yang akan dibebaskan untuk menjelajah tanpa batas. Siapkah Anda? Mari kita mulai dengan kisah pertama, membuka gerbang menuju semesta hijau dari salah satu negeri paling memukau di dunia. Bayangkan Anda sedang melangkah masuk ke sebuah dunia yang dipenuhi suara kicauan burung, di mana cahaya matahari menembus lebatnya kanopi pohon tinggi menjulang, dan setiap langkah kaki membawa Anda menjelajahi misteri baru. Inilah rimba Amazon, jantung hijau yang berdenyut di wilayah Brazil. Namun, Amazon bukan sekadar hutan, ia adalah alam semesta hijau yang penuh kehidupan, keajaiban, dan rahasia. Di sini, Anda akan menemukan ikan yang mampu bernapas di udara, melampaui batas yang selama ini kita kenal tentang kehidupan air. Pohon-pohon raksasa bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga pencipta hujan mereka sendiri, mengubah atmosfer menjadi lembab dan subur. Flora dan fauna saling berinteraksi dalam harmoni, membentuk ekosistem yang belum sepenuhnya terjelajahi manusia. Setiap sudut Amazon menyimpan kisah unik, dari suku asli yang hidup selaras dengan alam, hingga makhluk-makhluk aneh yang belum pernah ditemukan di tempat lain. Rimba ini adalah laboratorium hidup, di mana sihir dan sains saling bertemu. Jadi, ketika kita bicara tentang Brazil, ingatlah, ada sebuah dunia hijau yang menanti untuk dijelajahi, penuh petualangan dan keajaiban yang tak terbayangkan sebelumnya. Di Brazil, musik bukan sekadar hiburan, ia adalah nafas kehidupan. Setiap nada yang terdengar dari jalanan, setiap irama yang mengalun dari sudut-sudut kota, membawa energi yang begitu nyata sehingga sulit untuk hanya duduk diam. Dari samba yang penuh semangat, bossa nova yang lembut, hingga forró yang mengajak menari, setiap daerah di Brazil memiliki denyut musiknya sendiri. Namun, ada satu kesamaan yang tidak bisa dipisahkan. Musik di Brazil menyatukan hati, menggerakkan tubuh, dan membangkitkan semangat. Bagi orang Brazil, musik adalah bahasa universal untuk mengekspresikan cerita, cinta, kerinduan, dan impian. Musik bukan sekadar hobi atau hiburan, melainkan bagian dari identitas bangsa. Bayangkan sebuah senja di Rio de Janeiro, di pinggir pantai Copacabana, ketika suara drum samba berpadu dengan debur ombak dan tawa riang orang-orang. Dalam suasana seperti itu, sulit untuk tidak ikut terhanyut. Inilah yang membuat Brazil terasa begitu hidup dan memesona. Di setiap detak musiknya, selalu ada kisah dan pesona yang menghubungkan jutaan hati. Karnaval di Brazil adalah perayaan di mana setiap orang benar-benar bisa menjadi diri mereka sendiri. Di tengah gemerlap warna-warni kostum dan dentuman irama samba yang menggetarkan, jutaan orang tumpah ruah ke jalanan,
menari, tertawa, dan merayakan kehidupan tanpa memandang usia atau latar belakang. Di sini, tak ada yang merasa canggung atau malu untuk mengekspresikan diri. Anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga mereka yang sudah berusia lanjut, semua bergabung dalam kegembiraan yang sama, melenggok, menggoyangkan pinggul, dan membiarkan senyum lebar merekah di wajah. Bagi banyak orang, karnaval adalah momen langka di mana mereka bisa melucuti segala beban, kekhawatiran, atau penilaian, dan tampil apa adanya. Bahkan jika Anda berpikir, saya sudah 65 tahun, apa masih pantas menari di jalan? Suasana penuh semangat dan kebahagiaan di karnaval akan membuat siapapun ingin mencoba, setidaknya dengan sebuah senyuman lebar. Inilah kekuatan karnaval Brasil, ia menular, membebaskan, dan mengajak semua orang untuk merayakan hidup dengan sepenuh hati. Tidak ada tempat lain di dunia yang mampu menghadirkan kebebasan berekspresi dan kebersamaan seperti ini. Di Brasil, kopi memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar minuman pembangkit semangat. Di sana, kopi adalah jembatan yang menghubungkan antar pribadi, simbol kehangatan dan kebersamaan. Sejak kecil, banyak orang Brasil sudah terbiasa menikmati kopi, bukan untuk melawan rasa kantuk, melainkan sebagai bagian dari tradisi keluarga dan persahabatan. Setiap cangkir kopi yang disajikan, dengan aroma khas yang menggoda, selalu mengandung undangan tak tertulis, duduklah bersama, ceritakan bagaimana harimu. Di sudut-sudut rumah, kafe, hingga tempat kerja, kopi menjadi alasan untuk berbagi waktu, tawa, dan kisah hidup. Ritme hidup yang kadang sibuk terasa melambat sejenak ketika kopi hadir di tengah obrolan hangat. Di Brasil, kopi bukan sekadar minuman, melainkan sebuah ritual sederhana yang penuh makna, memperkuat ikatan, dan membuat setiap pertemuan terasa lebih istimewa. Tradisi ini membuat kopi di sana bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang kebersamaan yang menghangatkan hati siapa saja yang menikmatinya. Brasilia, ibu kota Brasil, adalah salah satu keajaiban arsitektur modern yang tampak seolah-olah muncul langsung dari halaman kisah fiksi ilmiah. Kota ini tidak tumbuh secara alami di tepi sungai tua atau di atas reruntuhan peradaban lama, melainkan dirancang sepenuhnya dari awal dengan visi masa depan yang berani. Dari udara, Brasilia menyerupai bentuk pesawat terbang raksasa, sebuah simbol kemajuan dan aspirasi bangsa Brasil menuju era modernitas. Setiap sudut kota ini adalah hasil perhitungan matang, mulai dari arah datangnya sinar matahari, sirkulasi udara, hingga tata letak jalan dan bangunan, semuanya dirancang untuk menciptakan harmoni antara manusia, teknologi, dan alam. Saat melangkah di jalan-jalan lebar yang bersih dan melihat bangunan-bangunan dengan desain futuristik, Anda akan merasakan sensasi seperti berjalan di dunia mimpi seorang arsitek visioner. Brasilia bukan sekadar kota, ini adalah perwujudan gagasan besar tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan secara seimbang dengan lingkungan dan dengan sesama. Kota ini menjadi bukti nyata bahwa imajinasi, sains, dan seni dapat bersatu menciptakan ruang hidup yang luar biasa. Di Brasil, sepak bola bukan sekadar olahraga, bagi banyak orang, ini adalah agama kedua, dan stadion menjadi semacam kuil suci. Ketika seseorang di Brasil bertanya, "Kamu mendukung tim mana?" Percakapan itu bukan sekadar basa-basi. Pertanyaan tersebut mencerminkan identitas, kebanggaan, bahkan sejarah keluarga. Sepak bola menjadi ruang di mana batas antara si kaya dan si miskin menghilang, di mana semua orang dapat bersorak dan merayakan dengan semangat yang sama. Di setiap sudut jalan, di pantai-pantai yang membentang luas, anak-anak menendang bola dengan penuh antusiasme. Mereka bermain tanpa alas kaki, mengandalkan pasir atau tanah lapang sebagai lapangan, namun keceriaan mereka menular. Seringkali, Anda tidak perlu mengerti aturan permainannya untuk merasakan getaran gairah yang menyatu dalam setiap gol, setiap sorakan. Sepak bola telah menjadi benang merah yang menyatukan masyarakat Brasil, membangun solidaritas, dan menjadi sumber harapan. Di momen-momen kemenangan maupun kekalahan,
seluruh negeri larut dalam emosi kolektif. Di Brasil, sepak bola adalah bagian dari jiwa, dan tak heran jika lapangan hijau dianggap sebagai tempat ibadah bagi jutaan hati yang mencintainya. Di Brasil, pelukan adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang Brasil saling memeluk bukan hanya sebagai bentuk sapaan, tetapi sebagai cara menunjukkan kehangatan, perhatian, dan rasa kebersamaan. Setiap pelukan memiliki makna tersendiri, seolah berkata, "Aku melihatmu, aku ada di sini bersamamu." Budaya pelukan ini membantu mengusir rasa sepi, terutama pada orang-orang lanjut usia yang di banyak negara lain seringkali merasa terasing atau kesepian. Di tengah rutinitas yang padat dan dunia yang semakin individualis, pelukan di Brasil menjadi simbol bahwa setiap orang diakui keberadaannya dan dihargai. Tidak peduli usia, status sosial, atau latar belakang, pelukan menjadi bahasa universal yang menghangatkan hati. Mungkin, kita semua bisa belajar dari kebiasaan ini. Sebuah pelukan sederhana bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada orang-orang di sekitar yang peduli dan siap berbagi kehangatan. Dengan mulai saling memeluk, kita bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan menguatkan hubungan antar sesama setiap harinya. Sebab, kehangatan manusia terkadang hanya sejauh satu pelukan. Perempuan Brasil memiliki kekuatan yang begitu lembut namun tak terbantahkan. Dari seorang ibu tunggal yang gigih berjuang di tengah tantangan kawasan kumuh, hingga penari samba yang menari dengan penuh kebanggaan di panggung festival, mereka memancarkan vitalitas yang luar biasa. Seringkali, perempuan Brasil mampu memikul beban keluarga di pundaknya, tanpa kehilangan keceriaan dan cinta diri. Mereka merayakan hidup lewat tarian-tarian penuh semangat, warna-warna lipstik yang berani, dan senyuman yang menular. Daya tarik mereka bukan hanya berasal dari penampilan luar, tetapi juga dari keteguhan hati dan kelembutan yang berpadu harmonis. Tatapan mata mereka begitu khas, ada kehangatan, keberanian, dan kelembutan yang menyatu, seolah-olah mereka mampu merangkul dunia hanya dengan pandangan. Perempuan Brasil mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu harus keras. Ia bisa hadir dalam bentuk kasih sayang, kegigihan, dan kemampuan untuk tetap tersenyum di tengah segala tantangan. Melihat mereka, Anda akan memahami makna ketangguhan yang penuh pesona, dan sulit melupakan pesona tatapan mereka yang menyiratkan semangat sekaligus kehangatan. Brasil dikenal sebagai negara dengan keragaman agama yang luar biasa. Di sini, berbagai keyakinan hidup berdampingan secara harmonis, menciptakan suasana toleransi yang unik. Anda bisa menemukan gereja Katolik, kuil Buddha, tempat ibadah agama-agama asli, bahkan ritual candomblé yang penuh warna, semua hadir tanpa menimbulkan perdebatan atau konflik. Kehidupan sehari-hari masyarakat Brasil mencerminkan sikap saling menghormati ini. Tidak jarang, seorang nenek akan menghadiri misa di gereja pada Minggu pagi, lalu menyalakan dupa untuk leluhur di sore harinya. Tradisi dan keyakinan saling melengkapi, memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan imannya tanpa rasa takut atau tekanan. Harmoni ini membawa ketenangan dan rasa nyaman bagi banyak orang, membuktikan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Di Brasil, perbedaan bukanlah halangan, melainkan jembatan yang menghubungkan hati dan membangun rasa kebersamaan. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang merasa damai dan diterima di negeri yang penuh warna dan kehidupan ini. Kuliner Brasil memang menawarkan sensasi rasa yang tak terlupakan. Dari daging panggang churrasco yang gurih dan lembut, hingga feijoada, semur kacang hitam yang dimasak perlahan bersama potongan daging, setiap hidangan membawa cita rasa khas yang memanjakan lidah. Tak ketinggalan pão de queijo, roti keju kecil hangat yang renyah di luar dan kenyal di dalam, menjadi camilan favorit sepanjang hari. Untuk minuman, jus acai segar dari buah-buahan khas hutan Amazon menawarkan rasa manis alami yang unik dan menyehatkan. Yang menarik, masakan Brasil tidak terlalu pedas maupun terlalu manis. Setiap bumbu terasa seimbang, membuat siapa saja yang mencicipi langsung jatuh cinta.
Pengalaman bersantap semakin istimewa ketika Anda duduk bersama penduduk setempat, mendengarkan cerita kehidupan mereka di sela-sela kepulan asap dari panci feijoada yang hangat. Momen kebersamaan ini menjadikan setiap sajian tidak hanya memuaskan perut, tapi juga mempererat hubungan antar manusia. Kuliner Brasil bukan sekadar makanan, melainkan undangan untuk merayakan kehidupan lewat rasa dan kehangatan bersama. Di Brasil, keindahan alam bukan hanya untuk dipandangi, melainkan untuk dinikmati dan dijalani bersama setiap detiknya. Bayangkan air terjun Iguacu yang megah, mengalir seperti dinding perak raksasa di tengah hutan hujan lebat, menghadirkan suara gemuruh yang membangkitkan rasa kagum dalam hati siapa saja yang menyaksikannya. Di sisi lain, ada hamparan ladang garam merah muda yang berkilau di bawah sinar matahari, menciptakan lanskap yang begitu unik dan memesona. Tak ketinggalan, gurun Lencois Maranhenses yang penuh dengan cekungan air hujan sebening kaca, seolah mengundang kita untuk menceburkan diri dan merasakan sensasi kebebasan sejati. Setiap sudut Brasil seakan membisikkan pesan, di sini, kamu boleh merasa kecil di tengah kebesaran alam, tapi justru itulah sumber semangat dan inspirasi. Alam Brasil tidak hanya menawarkan pemandangan yang luar biasa, tetapi juga mengajak jiwa-jiwa muda untuk terus bergerak, menjelajah, dan menghidupkan rasa ingin tahu. Karena di negeri ini, setiap perjalanan adalah kesempatan untuk menemukan kembali keajaiban dunia dan menghidupkan kembali jiwa petualang yang mungkin sempat terlupakan. Orang Brasil dikenal sebagai bangsa yang pantang menyerah dan selalu mencari cara untuk menikmati hidup. Tak peduli tantangan yang mereka hadapi, entah tinggal di kawasan kumuh, harus berjalan berkilo-kilometer demi bersekolah, atau bekerja dari pagi hingga larut malam, semangat optimisme tetap terpancar dalam keseharian mereka. Senyum hangat selalu menghiasi wajah, bahkan di tengah kesulitan. Musik samba mengalun di setiap sudut kota, mengajak siapapun untuk menari, melupakan sejenak beratnya kehidupan. Rumah-rumah dihiasi warna-warna cerah, mencerminkan harapan dan kebahagiaan yang terus dipelihara. Bagi mereka, hidup boleh saja melelahkan, namun hati tidak boleh ikut letih. Ada filosofi yang dipegang teguh, apapun yang terjadi, selalu ada alasan untuk bersyukur dan bersuka cita. Inilah kekuatan sejati orang Brasil, mereka mampu menemukan kegembiraan di tengah keterbatasan, dan menularkan energi positif kepada siapa saja yang berada di sekitar mereka. Sikap ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan soal keadaan, melainkan cara kita memilih untuk menjalani hidup dengan semangat dan warna yang tak pernah padam. Brasil dikenal sebagai tanah yang penuh dengan hati yang paling ramah tamah di dunia. Begitu Anda melangkah masuk ke sebuah warung kecil di pinggir jalan, Anda akan langsung disambut seperti keluarga sendiri. Tidak perlu basa-basi yang berlebihan, kehangatan terpancar dari senyum dan sapaan tulus penduduk setempat. Ketika Anda bertanya arah, mereka tidak hanya memberikan petunjuk, tetapi bahkan rela menemani Anda berjalan beberapa blok, memastikan Anda tidak tersesat. Kebaikan di Brasil hadir tanpa perlu diumumkan, tak butuh alasan, dan tidak menunggu balasan. Ia hadir secara alami, seperti sinar mentari yang memberi hangat setiap pagi. Sambutan hangat ini membuat siapapun yang datang merasa diterima, seolah-olah telah menjadi bagian dari komunitas sejak lama. Di tengah keramaian kota atau di pelosok desa, keramahan orang Brasil selalu terasa nyata, memecah jarak dan perbedaan bahasa. Inilah yang membuat Brasil istimewa, sikap tulus yang mengalir dalam keseharian, membuat setiap perjalanan di negeri ini bukan hanya soal tempat, tetapi juga tentang pertemuan, cerita, dan hati yang terbuka lebar. Budaya asli di Brasil tidak pernah hilang, justru semakin dihargai setiap harinya. Masyarakat adat di Brasil tetap dikenang dan dirayakan, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, melainkan sebagai bagian penting dari kehidupan masa kini. Berbagai perayaan tradisional digelar sepanjang tahun, menghadirkan tarian, musik, dan ritual warisan leluhur yang tak lekang oleh waktu.
Di sekolah-sekolah, kelas bahasa daerah diadakan untuk menjaga agar bahasa-bahasa asli tetap hidup di tengah modernisasi. Generasi muda ikut serta dalam upaya pelestarian ini, membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mereka tidak hanya mempelajari kisah leluhur mereka, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dari pakaian tradisional hingga pengetahuan tentang tanaman obat. Inisiatif komunitas dan dukungan pemerintah turut membantu memastikan bahwa budaya asli tidak sekadar menjadi kenangan, namun juga bagian dari identitas nasional Brasil. Di zaman serba digital dan globalisasi, penghormatan terhadap budaya asli menjadi sesuatu yang langka. Namun di Brasil, warisan ini semakin dicintai dan dilestarikan, sebuah contoh bagaimana masa lalu dapat hidup berdampingan dengan masa kini, memberi warna unik pada kehidupan masyarakat modern. Brasil adalah negeri yang penuh dengan kisah, di mana setiap sudut jalannya seolah menyimpan narasi yang menunggu untuk ditemukan. Di antara hiruk-pikuk pasar, irama samba yang menggema di kejauhan, atau tatapan hangat para penduduk lokal, semuanya memiliki cerita tersendiri. Jika Anda meluangkan waktu untuk berjalan lebih perlahan, meresapi suasana, dan membuka hati, Anda akan menemukan keajaiban yang tak tercatat dalam buku panduan manapun. Ada kisah tentang keberanian, harapan, dan impian yang disampaikan dalam senyuman sederhana atau dalam alunan lagu di kafe-kafe kecil. Setiap orang yang Anda temui di Brasil, dari penjual jalanan hingga musisi jalanan, adalah bagian dari mozaik besar yang membentuk jiwa negara ini. Dengan mendengarkan dan merasakan, Anda tidak hanya memahami Brasil lebih dalam, tetapi juga berkesempatan untuk menemukan secuil diri Anda sendiri dalam kisah-kisah itu. Karena Brasil, sejatinya, adalah seorang pendongeng ulung asal Anda mau meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan.